Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurfitri Aula Isti, NPM 20 20 01 10 40 01 07, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Islam bukan musuh Pancasila yang ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Nasih, MSI. Dalam sejarah politik Indonesia, antara Pancasila dan agama, terkhusus Islam, sering dikontradiksikan, padahal inti gagasan Pancasila sesungguhnya diperas dari ajaran-ajaran Islam. Hanya saja mereka memiliki gagasan tentang konstruksi Indonesia merdeka, yang menginginkan Indonesia merdeka dikonstruksi sebagai negara Islam, disebut sebagai kubus Islam. Namun konsepsi nasionalisme di Indonesia dikonstruksi sebagai nasionalisme religius, berbeda dengan nasionalisme di barat Eropa yang sekuler, bahkan menang didesain sebagai antitesis terhadap religio integralisme Katolik. Jadi, walaupun Pancasila awalnya muncul dari kalangan nasionalis, tetapi kalangan ini juga didominasi oleh tokoh-tokoh yang pemahaman keislaman mereka tidak bisa dianggap remeh. Jika membandingkan Pancasila yang diusulkan Bung Karno, yang secara berurutan adalah 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme atau prikemanusiaan, 3. Demokrasi, 4. Keadilan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa, dengan Pancasila sebagaimana adanya sekarang, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan pemahaman Islam yang baik, akan terasa sekali bahwa sumber Pancasila sesungguhnya adalah Islam. Jumlah sila yang ada di dalamnya pun diinspirasi oleh Islam, walaupun ada nuansa sinkretiknya dengan yang lain. Namun sebagai pemimpin yang harus merangkul semua, maka alasan Bung Karno di bawah ini wajar. Di depan sidang Bung Karno mengatakan, rukun Islam ada 5, jari kita ada 5 setangan, kita mempunyai panca indera, jumlah pahlawan kita Mahabharata, Pendawa juga ada 5. Sekarang asas-asas dasar yang kita dirikan juga ada 5 bilangannya. Di dalam keseluruhan sila, mulai sila pertama sampai sila terakhir, terdapat substansi ajaran Islam yang secara tekstual maupun kontekstual dapat ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu mengatakan bahwa musuh Pancasila adalah agama, bukan hanya ahistoris, tidak memahami teks dan konteks ajaran Islam, dan juga sangat merendahkan Pancasila yang selama ini telah digunakan sebagai landasan filosofis kehidupan bernegara, bahkan sering dikatakan sebagai dasar negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan penanda bahwa tauhid menjadi prinsipnya. Bahkan frasa yang Maha Esa tidak perlu dijelaskan konsepnya, karena ajaran Islam dalam konteks ini jelas sekali. Namun kemudian dikemukakan bahwa semuanya berada dalam kesatuan, sehingga konsepsi keesaan dalam sila pertama itu tetap sesuai. Secara tekstual, pernyataan bahwa keesaan merupakan konsepsi yang sangat fundamental dalam Islam bisa ditemukan di dalam sangat banyak Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada surat khusus Al-Quran yang menekankan ini, sehingga disebut dengan Al-Ikhlas, artinya pemurnian. Maksudnya dengan Allah harus dibersihkan semurninya dari anasir-anasir yang membersamainya, baik yang melahirkannya, dilahirkan olehnya, maupun yang selevel dengannya, karena semua itu tidak berlaku baginya. Dalam hal ini Al-Quran menyatakan dengan sangat tegas dan juga lugas. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menekankan tentang pentingnya konsepsi keesaan Allah, dan sekaligus juga bersikap kepada sesama manusia dan bahkan juga lingkungan. Rasulullah SAW bersabda,
Iman terdiri dari 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sedangkan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang keimanan. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa ketuhanan dan kemanusiaan dalam Islam tidak dipisahkan. Karena itu, sekularisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemanusiaan dan juga segala amal baik apapun yang tidak diorientasikan kepada Allah, maka nilainya bagai fata morgana yang nampak sebagai air, padahal tidak ada apapun. Dan kepada sesama manusia tidak boleh ada diskriminasi, baik karena ras, bahkan juga jenis kelamin. Perbedaan-perbedaan di antara manusia merupakan sesuatu yang niscaya dan ada agar di antara mereka saling mengenal. Nilai tertinggi di sisi Allah yang paling takwa. Kualitas ketakwaan kepada Allah akan mengantarkan kepada ketinggian adab, sebab takwa di dalam Islam tidak hanya berisi ketuhanan tetapi juga kemanusiaan. Ada aspek iman, juga ada aspek amal soleh untuk sesama. Kemanusiaan yang adil tersebut benar-benar harus didasarkan kepada ketuhanan, sehingga ia sangat berbeda dengan paham humanisme. Sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki landasan yang sangat kuat dalam Islam, karena Al-Quran bahkan menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang yang berbeda keyakinan sekalipun. Perbedaan sara tidak boleh menjadi halangan untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang bisa menjalankan kerjasama dan juga sinergi. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ada di surat Al-Mumtahanan ayat 8. Perintah untuk berbuat baik kepada yang berbeda keyakinan ditegaskan juga dalam konteks kepada kedua orang tua. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ada di surat Al-Luqman ayat 15. Tentang sila keempat, bisa dikatakan juga sangat syarat dengan konsepsi Islam. Konsepsi kerakyatan jelas sekali diambil dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis di atas, kata rakyat digunakan. Kata itulah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Konsepsinya adalah entitas manusia yang harus mendapatkan bimbingan oleh para pemimpin yang memiliki hikmah atau kebijaksanaan. Entitas tersebut bagaikan gembala yang jika dibiarkan tanpa kepemimpinan yang bijak, penuh hikmah, maka akan mengalami kesesatan. Agar kepemimpinan itu benar-benar terjamin bernilai hikmah, maka para pemimpin harus melakukan permusyawaratan, tidak boleh semena-mena. Musyawarah merupakan bahasa Arab yang berarti memeras madu dari sarang lebah lalu memurnikannya. Dengan demikian, madu murni itu bisa dijadikan sebagai obat segala macam penyakit. Gagasan-gagasan yang murni dari pemimpin yang bertanggung jawab adalah solusi dari segala macam masalah yang dialami oleh negara. Mekanisme ini bahkan diyakini oleh Nabi Muhammad SAW akan menghindari dari kejahatan. Karena itulah Al-Quran secara tegas memerintahkan untuk melakukannya. Konsepsi perwakilan yang katanya secara literal berasal dari wakil, berarti kepemimpinan. Para pemimpin yang bijak harus selalu bertukar pikiran di dalamnya untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik bagi negara. Dengan hasil pemikiran yang jernih itu, sila kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, akan bisa diupayakan. Tidak boleh diperlakukan diskriminatif baik dalam kehidupan bermasyarakat, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Semua harus diperlakukan sama baiknya, sehingga seluruh rakyat bisa hidup dengan sangat harmonis tanpa saling curiga.
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ada di surat An-Nahl ayat 90. Ayat-ayat dan hadis di atas jelas sekali menunjukkan bahwa tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan Islam. Bahkan Islamlah sesungguhnya induk yang melahirkannya. Jika ada umat Islam yang tidak memahami perspektif tersebut, sesungguhnya hanya ada kedua kemungkinan, yaitu pertama, kegagalan negara dalam mendidik dan menanamkan ideologi negara, atau kedua, penolakan ideologi Pancasila disebabkan oleh seringnya terjadi topeng untuk melakukan penyelewengan kekuasaan. Terima kasih sudah menonton video materi saya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.